Kisah orang kudus hari ini tanggal 10 April adalah Beato Antonius Neirot. Beato Antonius Neirot lahir pada tahun 1425 di Rivioli, Piedmont, Italia Utara. Ia menggabungkan diri dalam Ordo Dominikan di Florence, Italia, yang saat itu dipimpin oleh seorang suci yang kelak bergelar Santo, yakni Santo Antonius dari Florence. Santo Antonius membawa pengaruh besar pada Antonius. Antonius tengah berlayar dari Naples ke Sisilia ketika perompak menaklukkan kapalnya. Ia dibawa ke Tunisia dan dijual sebagai budak. Ia kemudian membeli kebebasannya dengan cara murtad meninggalkan gereja, menyangkal imannya akan Yesus Kristus, serta melupakan panggilan religiusnya sebagai seorang biarawan Dominikan. Selama beberapa bulan ia hidup sebagai seorang Muslim. Ia juga menikahi seorang wanita Muslim. Sementara itu, pimpinan biara Dominikan, Santo Antonius wafat. Ketika mendengar peristiwa ini, batin Antonius terguncang. Tampaknya, suatu malam biarawan Dominikan yang murtad itu mendapatkan sebuah penglihatan. Santo Antonius menampakkan diri kepadanya. Percakapan di antara kedua orang ini menghantar pada perubahan radikal dalam diri Antonius. Ia sungguh menyesal telah murtad dan mengkhianati Tuhan. Ia menyadari bahwa dalam hati ia tidak pernah meninggalkan imannya kepada Yesus. Ia tahu bahwa ia tetaplah seorang Katolik dan masih seorang biarawan Ordo Dominikan. Antonius lalu memulangkan istrinya, lalu kembali mengenakan jubah Dominikan. Meski takut, ia pergi juga menghadap penguasa Tunisia. Melihat Antonius dengan jubah biarawan, khalayak ramai segera berkumpul dan sang emir pun keluar. Di hadapan publik, Antonius mengakui bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan besar. Ia adalah seorang Katolik. Ia percaya dan mengasihi Tuhan Yesus. Ia seorang biarawan Dominikan dan ingin tetap demikian sepanjang hidupnya. Awalnya emir mencoba membujuk Antonius dengan menjanjikan ganjaran yang menggiurkan, asalkan Antonius menarik kembali apa yang telah ia ucapkan. Tetapi Antonius menolak meski tahu bahwa ini berarti mati. Sang emir menjadi amat murka. Ia lalu memerintahkan agar Antonius dirajam sampai mati. Antonius berlutut dan mulai berdoa memohon pengampunan dan keberanian untuk menyerahkan nyawa demi Yesus. Kemudian ia merasakan batu-batu besar menimpuknya. Penduduk kota itu merajam Antonius, namun ia terus berdoa memohon kekuatan agar tetap setia kepada Tuhan, sampai kemudian ia jatuh tergeletak tak bernyawa. Antonius wafat sebagai martir pada tahun 1460. Beberapa pedagang dari Genoa, Italia, membawa jenazahnya kembali ke negeri asalnya.